Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bu Reida selaku Guru Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 SMA Negeri 1 Kota Magelang. Yang saya hormati pula para penggerak lingkungan dan tak lupa para audiens sekalian yang pastinya membawa harapan besar bagi bumi kita. Hari ini kita berdiri di atas tanah yang kelihatannya sangat kokoh, namun yang tidak kita ketahui, secara diam-diam ia sedang mengalami krisis fondasi. Maka darinya, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kepada Tuhan yang Maha Syukur, yang Maha Ghafur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur, sehingga kita masih bisa menikmati dan merasakan apa yang ada dalam bumi kita. Para audiens sekalian, isu lingkungan sering kali kita dengar. Isu lingkungan sering pula kita jumpai dalam beberapa platform media sosial. Isu lingkungan juga tak jarang kita bicarakan bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama orang tua. Kita berbicara mengenai penanggulangan emisi cairan, emisi gas, benda padat. Kita berbicara mengenai krisis karbon, kita berbicara mengenai krisis plastik. Namun ada satu elemen vital yang sering kita lupakan, yang sering luput dari pembicaraan kita, padahal ia adalah sumber daya bagi suatu kehidupan. Ia adalah fosfor. Fosfor, satu belenggu yang tak terlihat. Berpuluh-puluh tahun, ekonomi global kita terbelenggu oleh satu sistem, yaitu berpikir secara linear, di mana kita mengambil fosfor dari bumi, lalu mengolahnya menjadi suatu produk, misalkan pupuk, lalu menggunakannya, menaburkannya dalam ladang pertanian, ladang perkebunan, lalu terserap ke dalam tanah, dan kita biarkan hanyut oleh sungai. Kita membiarkan hanyut ke sungai. Dari pola pikir yang seperti ini, kita terbelenggu dan mendapatkan berbagai masalah alam. Seperti yang pertama, ketergantungan yang rentan. Kita tahu bahwa fosfor adalah energi yang tak terbarukan. Namun, sistem pertanian dan perkebunan kita masih bergantung pada fosfat. Kita bergantung pada pupuk kimia. Jika tidak ada fosfor, tidak ada fosfat, pertanian kita lemah, perkebunan kita lemah. Dan yang kedua adalah rusaknya ekosistem, adanya luka pada ekosistem. Luka-luka ini diantaranya yang pertama, tanah sukar subur, di mana penggunaan pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan tanah kita rusak. Yang kedua, banyaknya daerah yang mengalami zona mata air mati. Yang ketiga, dalam ekosistem perairan terjadinya gejala eutrofikasi, yaitu peledakan alga yang menghirup oksigen dalam perairan. Ini menyebabkan banyaknya ikan-ikan sulit bernafas, sehingga banyak ikan-ikan yang mati. Dari masalah-masalah ini bisa kita ketahui bahwa kita terpenjara oleh sistem yang ambil, pakai, buang. Ambil, pakai, buang. Ini menyebabkan rusaknya lingkungan kita, rusaknya ekosistem kita, rusaknya bumi kita.
dan rusaknya rumah kita. Maka dari itu, saya memberikan beberapa solusi yang regeneratif. Bisa dilihat dalam infografis. Yang pertama ada restorasi tanah. Berfokuskan kesehatan tanah, di mana kita mengandalkan mikroorganisme, kita mengandalkan mikroba yang ada pada tanah, sehingga ekosistem tanah menjadi lebih alami dan sehat. Kita tidak lagi bergantung pada pupuk kimia. Yang kedua yaitu pertanian presisi. Pertanian presisi digunakan ketika kita masih sulit untuk menggunakan metode pertama tadi. Masih sulit untuk mengandalkan penyuburan tanah pada mikroorganisme tanah. Di pertanian presisi ini, kita menggunakan suatu teknologi yang memastikan bahwa pupuk yang kita berikan kepada tanaman itu langsung tertuju kepada akar tanaman. Jadi kita mengurangi resiko penggunaan pupuk yang berlebihan. Yang ketiga adalah daur ulang nutrisi, di mana kita mengolah kembali sampah organik dan domestik menjadi sumber daya fosfor kembali. Jadi kita mengurangi pengambilan fosfor dari bumi kita dan memaksimalkan fosfor yang ada. Para hadirin sekalian, para audiens sekalian, melepas belenggu bukan berarti kita tidak lagi menggunakan fosfor. Melepas belenggu bukan berarti kita stop gitu saja dalam penggunaan fosfor. Namun kita mengubah cara berinteraksi kita dengan fosfor. Kita beralih dari sistem ekonomi linear ke sistem ekonomi yang lebih sirkular, di mana yang tadinya dari mengambilnya, memakainya, dan membiarkannya terbang begitu saja, kita berubah menjadi memaksimalkan penggunaan dan meminimalisir pengambilan, sehingga fosfor yang tersedia akan terjaga. Dunia hijau bukan hanya sekedar pemandangan yang indah, namun dunia hijau adalah di mana ekosistem memiliki siklus nutrisi yang seimbang. Terkadang yang terlihat seperti sampah adalah suatu tambang di atas tanah. Ketika kita melepas belenggu fosfor, saat ini kita sedang menyelamatkan para generasi setelah kita. Bumi tidak butuh lebih banyak eksploitasi, namun bumi hanya butuh suatu inovasi yang lebih manusiawi dan lebih alami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.